pada kita istilah-istilah yang ada di dalam ilmu usul fikih. Ini bukan keseluruhan. Ini adalah sebagiannya. Sebagiannya itu apa yang dipelajari dalam ilmu usul fikih itu. Apa saja yang terdapat istilah-istilah dalam ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita coba nanti kita baca, kemudian kita syarah sedikit. Nah, silakan Pak Taufik. Wal fiqhu. Tadi dibaca nanti disyarah, nanti. Wal fiqhu. Wal fiqhuha. Wal fiqhu. Oh, wal fiqhu. Akhassu min al-ilmi. Wal ilmu min al-ilmi wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bi. Naam. Wal jahila wal jahlu oh wal jahilu wal jahlu wal jahilu wal jahlu oh wal jahlu. Naam. Tasawwuru al-sami tasawwuru asy-syai'i tasawwuru al-syai'i ala khilafi ma huwa bih. Naam. Tasyara wal fiqhu, kata musannif rahimahullah, akhassu minal ilm. Fikih itu lebih khusus dari ilmu. Apa maksudnya di sini? Di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita, ilmu itu lebih bersifat am, keumuman. Contohnya misalnya, dia tidak ada, bukan hanya terikat dengan ilmu syar'i saja, tapi selain juga ilmu syar'i juga termasuk ilmu. Berbeda dengan fikih. Fikih itu dia terkait dengan ilmu syar'i. Nah, jadi kalau dikatakan fikih itu kenapa lebih khusus, dia lebih kepada penjelasan, pembelajaran tentang ilmu syar'i. Sedangkan ilmu itu sendiri dia adalah yaitu lebih umum. Misalnya ilmu matematika, pelajaran matematika, mengetahui matematika, fisika, biologi, tidak termasuk bagian dari ilmu. Kalau pembahasan masalah misalnya fikih, berarti ilmu yang dibahas pas masalah ilmu syar'i. Jadi khusus dia. Kata ulama usuliyun, al-fiqh itu bila mengatakan dia tentang khitabus syar'i bil amal. Kemudian dia tentang al-ilm wa al-amal bih. Jadi fikih itu adalah khitab syar'i, hukum syar'i. Titiknya kurang besar. Oh ya, terbalik. Fikih itu dia khitab syar'i, dia sebuah hukum syar'i, tapi dia berlandasan pengetahuan dan diamalkan. Itu fikih dia itu. Itu menurut beliau. Beliau mengatakan fikih itu lebih khusus dari ilmu itu. Itu perbedaan antara fikih dan ilmu itu. Jadi fikih itu khitabus syar'i, hukum syariat yang berlandaskan ilmu, pengetahuan dan pengalaman, diamalkan. Nah, jadi kalau kita belajar fikih berarti kita menerapkan hukum-hukum dalam ibadah. Dan sini sebenarnya Al-Imam Juwaini itu ingin memberikan gambaran kepada kita tentang fikih dan usul fikih, perbedaan yang mendasar antara fikih dan usul fikih. Berarti kalau fikih itu
dia itu penjelasan dari usul fikih tadi. Usul fikih kan membuat kaidah. Kemudian datang orang fakih. Dari kaidah tersebutlah diambil sama dia. Jadilah sebuah hukum. Nah, itu dia. Jadi itu perbedaan antara fikih dan usul fikih. Nah, perasannya itu, pengambilan dasar fikih itu diambil dari usul fikih. Usul fikih itu hanya menjelaskan misalnya ada dalil Quran dari hadis. Lafaznya berbentuk perintah misalnya kan. Berarti kalau perintah dia wajib. Itu aja dia di usul fikih. Kemudian pembahasannya apa saja yang masuk kategori wajib kayak salat, zakat, haji, itu pembahasannya di fikih itu. Apa? Pengertian usul itu apa sebenarnya? Apa, Pak? Pengertian usul itu apa sebenarnya? Usul itu dasar, Pak. Hah? Dasar. Dasar-dasar. Pondasi-pondasi. Itu. Jadi pondasi fikih itu adalah usul fikih. Misalnya seperti tadi kan. Contohnya kayak berwuduk. Kok kenapa wuduk itu yang wajibnya cuma 4 ya kan? Itu dari mana dasar? Dasar dari usul fikih. Seperti ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salat. Dia melihat, jadi para ulama itu melihat lafaz ayat tersebut. Berarti wuduk yang wajib itu cuma 4. Penerapannya di fikih. Makanya nanti ada perbedaan itu baru di fikih. Makanya beliau di sini menjelaskan fikih itu dia seperti ini tanya. Hukum syar'i yang berlandasan pengetahuan dan pengamalan. Jadi kalau kita belajar fikih langsung diamalkan. Fikih salat, fikih apalah misalnya kan. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu lebih umum. Lebih umum dia. Misalnya kita belajar komputer, berarti juga termasuk kategori ilmu. Kita belajar biologi termasuk ilmu. Belajar syar'i termasuk ilmu. Seperti ini kita belajar usul fikih masuk bagian mana dia? Ilmu kan? Secara mana umum itu dia. Itu kata menurut beliau itu. Lalu beliau di sini menjelaskan definisi ilmu wal ilmu. Ini menurut para ulama ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bih. Apa arti ma'rifah? Ma'rifah itu artinya idrakun. Ya, ma'rifah itu idrak itu pengetahuan. Ma'rifah itu maknanya adalah idrak. Idrak artinya pengetahuan. Maklum apa artinya? Yang diketahui kan. Ini adalah isim fa'il dari alima ya'lamu. Cuman dikritisi sama para ulama kalimat maklum ini. Tidak cocok untuk sebuah ilmu itu digunakan kalimat maklum. Karena ilmu sendiri itu sudah diketahui. Maka yang pasnya definisinya adalah ma'rifatu syai'i. Artinya idraku syai'i. Pengetahuan tentang sesuatu. Berdasarkan makna ilmu tadi kan, sesuatu kan umum kan. Makanya di sini kalimat al-ma'lum itu dikritisi oleh pensyarah. Kan kitab ini kan lahir abad keempat. Abad kelima. Tapi setelah itu ada ulama yang mensyarah. Lalu pensyarah dari kitab ini mengatakan kami tidak setuju dengan kalimat ilmu itu didefinisikan ma'rifatul ma'lum dengan menggunakan kalimat maklum. Yang cocoknya adalah syai'i. Ma'rifatu syai'i. Jadi pengetahuan tentang sesuatu. Karena ilmu itu sendiri kan tadi definisinya apa? Keumuman kan? Tapi kalau mengetahui sesuatu itu berarti kan sudah masuk ke ranah mana dia? Khusus karena tahu dia kan? Bisa jadi ini. Kalau dia menggunakan ma'rifatu syai'i, pengetahuan tentang sesuatu, berarti mencakup ke global dia kan? Apa saja itu. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Alama huwa bih. Apa arti alama huwa bih? Yakni pada hakikatnya. Alama huwa bih maknanya adalah hakikat atau
waqi', realita. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sebenar-benarnya. Itu adalah ilmu. Jadi kalau dia tahu misalnya spidol ini dalamnya ada tinta. Berarti dia ilmu, dia tahu kan pengetahuan tentang sesuatu yang sebenarnya kan. Kemudian misalnya kayak di dalam ini qaruroh ini ada air dalamnya kan. Nah, berarti kan dia mengetahui dia itu. Itu disebut dengan berilmu. Jadi orang berilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang sebenarnya itu. Ilmu sendiri itu yang tahu itu sendiri bagi pula 4. Ya, nanti ada pembagiannya Pak. Maratibul ilmi nanti namanya. Ada nama maratibul ilmi. Ada yang apa ini kalau dia mengetahui yakin kan ada mulai dari ainal yakin, ilmu yakin, Nah, akul itu yakin, maratib itu Pak. amal yakin. Maratib Pak. Urutannya itu. Bukannya ya? Iya. Jadi ilmu itu nanti ada yang misalnya tadi kita bahas sedikit sekedar ilmu saja. Ilmu apa namanya Bapak Ibu? Ilmu saja kan. Kemudian ada ilmu itu ilmu yakin. Dia tuh setelah ada gambarannya, tapi dia yakin. Contohnya Allah tuh gaib, yakin dia kan. Surga neraka itu ada, yakin dia kan. Ada namanya ainul yakin. Ainul itu apa? Itu tahu. Melihat kan. Misalnya di muka Muhammadiyah ada fase apa? Fase 7. Fase 7 kan? Itu namanya ainul yakin. Dia melihat dengan mata. Kemudian setelah ainul yakin apa? Hakul yakin. Hakul yakin itu dia sudah masuk kepada ranah yang misalnya tidak dilihat tapi dia yakin. Seperti azab kubur ada itu. Itu sudah hakul ya. Ya, azab kubur ada katanya kan. Meskipun dia tidak melihat, tapi sudah ada berita kan dari Quran dan hadis bahwasanya azab kubur itu ada. Itu hakul yakin. Itu ada sedikit tentang ilmu tadi itu. Iya. Yang hakul yakin itu kayak Nabi Ibrahim itu. Disuruh apa kan? Motong apa? Burung kan? Yakin ya kan? Itu sudah hakul yakin dah, sudah yakin dia itu. Apa aja dilakukan dah, Allah pasti akan melakukannya itu. Itu dia. Itu ilmu Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita masuk wal jahlu. Jahlu itu adalah lawan dari ilmu. Kalau bahasa kita apa? Bodoh ya kan? Nah, di sini didefinisikan tasawwurus syai'i ala khilafi ma huwa bih, yaitu gambaran tentang sesuatu ala khilaf yang berlawanan dari hakikatnya. Itu nama jahal. Jadi ala khilaf yang berlawanan dari pada hakikatnya itu. Nah, kemudian al jahlu itu dibagi dua. Apa? Al jahlu dibagi dua. Jahal dibagi dua. Nah, Abu Jahal apa? Ada yang mendefinisikan namanya al jahlu al haqiqi. Al jahlu al haqiqi. Atau nama lainnya apa? Al basit. Nama lainnya adalah al basit. Kemudian ada nama jahlu al hukmi. Namanya al yaitu jahil murakkab. Murakkab itu artinya tersusun dia. Nah,
ini al-jahlu al-hakiki ini memang tidak tahu dengan sebenarnya itu. Pada hakikatnya dia tidak tahu. Contohnya dibilang sama dia, siapa nama ayahnya Rasulullah, ya kan? Saya nggak tahu itu. Berarti dia masuk hakiki, basit, misalnya kan. Tanya siapa nama ayahnya Rasul, nggak tahu saya tuh. La adri tanya, nggak tahu tuh. Berarti dia masuk jahlul hakiki. Atau misalnya tahu jalan arah ke pondok tuh, nggak tahu doh, ya kan? Itu jahlul hakiki. Al-basit. Basit itu kan ringan sebenarnya itu. Jadi disebut al-jahlu hakiki ini Memang benar-benar tidak tahu, Pak. Tadi kan dia tidak tahu jahilnya ini akibat tidak belajar atau disengaja? Mungkin bisa jadi belum mempelajari. Oh. Iya. Ini kebodohan yang memang tidak tahu. Memang tidak memiliki pengetahuannya dengan sesuatu. Misalnya kayak kaum muslimin kan, dia sholat tapi dia nggak tahu belum berwuduk dia lagi kan. Dia nggak tahu kalau sholat itu harus syaratnya berwuduk. Berarti jahil apa dia? Mana dia masuk dia? Al-jahlu al-hakiki. Atau hal hukmi? Hakiki. Misalnya dia pas apa kan, datang aja masuk sholat dia kan. Terus ditanya, kamu udah wuduk? Apa wuduk itu tanya? Saya nggak tahu wuduk itu. Belum pernah dia mengetahui kalau sholat itu syaratnya berwuduk. Berarti jahilnya jahil hakiki. Kalau hukmi apa? Dia menyelisihi yang sudah ada. Dia tahu tapi menyelisihi itu. Itu al-jahlu al-hukmi. Contohnya, siapa namanya ibu Rasulullah? Dijawab sama dia, bukan Aminah, tapi Aisyah katanya kan. Dan yakin dia lagi tuh. Berarti itu hukmi. Berarti ibaratnya jahlul hukmi atau murakkab ini dia nanti akan menggiring seseorang itu kepada kedustaan dia itu. Itu tuh jahil murakkab ya kan. Jadi dia menyelisihi, kalau di definisi idraku syai'i ala khilaf ala ma yukhalif. Jadi dia mengetahui sesuatu tapi dia menyelisihi dia. Endingnya itu dia kepada kedustaan dia itu. Itu jahil murakkab atau jahil hukmi itu dia. Mana yang lebih parah dosanya? Ini lebih ringan kan? Memang dia nggak tahu kan? Misalnya kayak sholat dia kan, sholat ketawa dia kan, dia nggak tahu hukum sholat ketawa itu kan. Kalau kamu ketawa sambil sholat, saya nggak tahu kalau ketawa itu bisa membatalkan sholat. Belum sampai kepada saya dalil atau ilmu. Berarti dia masuk jahil hakiki. Tapi kalau lah tahu menyelisihi murakkab itu dia. Itu jahil dia itu. Nah, kita yang mana ini? Hakiki apa hukmi? Lebih aman yang hakiki kan. Kalau yang di bawah itu marah besar Allah ini kan di Al-Baqarah itu. Tak mungkin nasabil tidak tahu engkau berkata. Adakah engkau berbuat baik kepada orang sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Iya. Kamu membaca kitab katanya. Tidaklah engkau berkata. Akal lah. Akal itu mengetahui sambil memahami dia itu. Itu dia perbedaan antara fikih, ilmu dan jahil itu dia, Bapak Ibu. Sampai sini faham Bapak Ibu perbedaan fikih, ilmu dan jahil itu. Jadi misalnya kalau ketemu kaum muslimin
yang benar-benar nggak tahu, berarti kita menghukuminya hukum di mana dia? Hah? Hakiki itu. Nah, berbeda dengan misalnya dia ada pesantren 10 tahun ya kan. Bisa nggak tahu perkara-perkara yang memang ma'lum minat darurah, sesuatu ini kenal dari syar'i kan. Itu jahil murakkab dia. Misalnya dia sudah tahu misalnya hukum zina itu haram kan, tapi dibikin celah untuk bisa apa itu. Itu udah jahilnya murakkab. Kan definisinya idrakus syai'i ala ma yukhalif kan. Kalau di sini ini kan definisi dari dari penulis. Tapi keumuman para ulama itu mendefinisikan ilmu itu adalah idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu definisi ilmu yang kebanyakan ta'arifnya dipakai oleh para ulama. Kalau tadi itu definisi menurut Imam Juwaini. Nih. Ini yang sering dipakai oleh para ulama untuk mendefinisikan sebuah ilmu, idrakus syai'i ala ma huwa alaih, idrakan jaziman, pengetahuan tentang sesuatu yang benar-benar diketahui secara hakikatnya itu. Ini kalimat syai' ini Bapak Ibu untuk kitabahnya, hamzahnya jangan taruh di sini, dia terpisah dia itu. Untuk kitabahnya syai' dia terpisah dari huruf ini, dia sendiri dia. Penulisan syai' ini kan kebanyakan orang kan syai' itu seperti ini kan. Di sini kan. Ini kan hamzahnya kan. Ini salah penulisannya, kitabahnya. Dia seharusnya di luar deh. Yang mana? Ini dia. Kalau ini salah nih, kalau hamzahnya ditaruh di dia-nya ini salah. Penulisannya ini dia terpisah, dia hamzahnya terpisah. Kalimat syai'. Jadi definisi ilmu yang dipakai oleh kebanyakan para ulama itu. Mana lebih gampang mendefinisikannya Bapak Ibu? Yang dari Al-Imam Juwaini atau ini? Idraku syai'i ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Nah, mana yang lebih gampang ta'rifnya? Yang dipakai oleh kebanyakan para ulama atau Imam Juwaini? Kalau Imam Juwaini katakan ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Apa Pak? Idraku syai'i, pengetahuan tentang sesuatu yang berdasarkan pengetahuan yang pasti. Berdasarkan pengetahuan yang pasti dia. Jadi kalau yang namanya ilmu itu tidak ada di dalamnya kedustaan gitu. Tapi kalau misalnya dia katakan misalnya bom atom itu bisa tidak tidak masalah kalau dijatuhkan misalnya kan, berarti kan dia bukan pengetahuan yang pasti. Orang tahu bom atom itu kalau tuh jatuh bisa menghancurkan satu negara. Itu kan ilmu dia. Tapi kalau dikatakan sudah berbohong dia, bukan pada hakikatnya, berarti dia bukan ilmu dia itu. Itu dia definisi ilmu itu. Coba. Aplikasi dari Hukmi. Saya coba mengambil dari surat An-Nisa. An-Nisa itu kan ada artinya laki-laki itu bisa menikahi
perempuan 1, 2, 3 atau lebih. Iya. Dengan kata perlakuan. Tapi di ayat sebelumnya itu kan untuk apakah memang dikhususkan untuk perempuan yatim atau untuk semua perempuan. Nah maksudnya nanti kita kadang-kadang banyak orang di luar tuh itu dijadikan apa namanya dasar Poligami. mereka itu poligami. Nah secara syariatnya ini karena ayat sebelum itu kan bagi perempuan yatim. Iya. Nikailah mereka 1, 2, 3 sepanjang kamu bisa berlaku adil ini. Iya. Nah apakah itu khusus untuk perempuan yatim atau untuk khusus untuk bukan khusus umum untuk semua perempuan bisa dinikahi dengan catatan berlaku adil. Gimana pemahamannya? Oh, kalau itu Apa maksudnya gitu? Itu salah maksud apa? Maksud kamu Iya. kamu merokok juga kan? Iya. Karena ayo gitu. kalau misalnya hanya sekedar baca surah An-Nisa ketiga tu, ya Pak, tanpa misalnya ada tafsiran dari para ulama, dimakan mudah itu saja. Nah, yang nak tahu dah hukum apa kan, bisa jatuh kepada hakiki kan. Tapi kalau misalnya inilah faham laba raja, kemudian karena syahwatnya kan, nyepalingkan seketik itu dari ayat tadi itu kan, mungkinannya bisa masuk ke hukmi itu. Nah maksudnya sebenarnya apa pemahaman? Oh, pemahamannya kembali kepada usul fikih itu Pak. Ya. Nah, jadi kan fankihu itu kan di sana kan ada kalimat perintah itu kan. Amar pada dasarnya amar itu kan landasannya kan wajib, ya kan? Al-asul fil amri yaqtadi lil wujub kan. Nah, tapi di ayat itu fankihu di sana amar di sana dia bermakna mubah Pak. Boleh, ya. Dengan syarat tadi kalau dia bisa adil kan, kalau dia nggak mampu cukup satu itu dia. Karena gini Ustaz, pemahaman adil itu versi teman-teman saya nih Ustaz. Maksudnya adil itu kita. Iya. Kan versi kedua Quran ya. Ya. Kalau adil versi laki-lakinya bukan versi perempuannya. Iya. Kalau adil apakah tidak diaplikasi dilogikakan sendiri aja atau garisan tegasnya seperti apa? Kalau memang pemahamannya ubah berarti boleh gitu. ya boleh poligami itu. Berlaku adil sementara adil Iya. ini kan kalimatnya itu menggantung adil Iya. sebenarnya adil. Apakah misalnya TV 1 bisa di 2 dibalik TV C, benar TV C. Iya. Apakah saat itu yang adil? Nah. Atau adil itu sama gadang atau bahas? Iya. Kalau di dalam Islam adil itu sesuai kebutuhan, Pak. Sesuai kebutuhan. Iya. Kalau berbeda dengan apa kan sistemnya orang kapitalis, yang lain-lain itu kan adil versi mereka. Kalau ada adil dalam Islam, kalau dalam poligami itu mungkin adil itu paling dalam nafkah sama mabit, Pak. Jatah, apa namanya tuh? Itu yang kalau adil dalam masalah cinta tuh enggak bisa. Adil. Kalau kami juga memahami penerapan dari yang gue poin itu. Iya. Jadi kalau paham berarti awak kan nggak terpleset jadinya. Iya. Gitu. Iya, kalau kita tahu misalnya hukumnya mubah kan, nah itu terserah kita kan mau poligami, gitu. Merasa mampu, silakan. Itu ada orang laki juga hak apa? Ketika seorang laki-laki sudah makmur, itu hak perempuan lain untuk dimakmurkan. Ada bahasa orang seperti itu. Jadi dicoba dipleset-plesetkan bahasa itu berarti maunya itu bisa Iya. Kalau nyala kayo, dianjurkan tuh Pak. Awak harus membayar minal perempuan lain bisa. Iya. Samulu. Iya. Ini tadi yang ada kan nafkah satu, mabit satu kan. Nafkah kan saya lihat loh. Kalau mungkin nafkahnya dari sisi harta mungkin ya kan. Nafkah yang lainnya biologisnya kalau tidak sanggup itu kan zalim ya tadi. Jadi harus diperhatikan dari sisi nafkah juga Pak. Itu ya Pak. Situ ilmu dan ini fikih ilmu jahil ya Pak. Kemudian wal ilmu daruri. Siapa mau baca? Silakan Pak. Samping Pak Topik Pak, silakan Pak. Al ilmu daruri. Mala yang kan Nazarin wastidlalin. 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 Wastidlalin.
istidlal. Naam. kalimah Kal ilmi ilmi waqi'i bi ihda hawas al hawas hasatus sam'i wal basari wasyammi wa dzauq. Naam. Wal lams wal lamas wal lamsi awit tawaturi. Itu dia. Jadi sekarang kita masuk nau. Ini nama nau'ul ilmu. Nah, sebelum kita apa? Ini sudah Bapak Ibu? Ada ilmu itu nama doruri kan? Ini bedakan Bapak Ibu jenis ilmu sama maratib ilmu. Ilmu itu ada ad-daruri. Ada yang bersikap an-nazari. Atau namanya ilmu muktasab. Ini kalau maratibil ilmu 6. Dibedakan Bapak Ibu jenis ilmu dua. Ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Kalau maratib tingkatan ilmu itu ada 6. Nanti setelah ini baru dipelajari itu. Daruri. Dari kalimat darurat. Cuman di usul fikih dikatakan daruri itu apa? Ma la yaqa'u an nazarin wastidlahin. Dia itu sesuatu yang tidak berada pada nazar, diteliti dahulu dan tidak butuh dalil. Nah, misalnya seperti ilmu yang berada pada bi ihdal hawas al khams, panca indera. Yang ada pada panca indera yang 5 itu seperti sama, basar, melihat, syam. Nih, mencium kan, zauq, merasakan. Al-lamas itu kan meraba di situ, terasa deh. Badannya terasa panas dingin. Kan enggak butuh dalil dia kan. Misalnya badan lah mulai angek, agak latih-latih. Berarti kan rasa kadamam ya kan? Berarti nama al-lamas. Tidak butuh kepada dalil. Cari dulu dalilnya. Preso. Aku ni kadamam koma. Secara otomatis orang lah tahu kan. Kalau badan agak meriang misalnya kan, atau masuk angin, berarti itu sudah merasakan mau demam, kangit badan kolej. Begitu pula dengan misalnya zauq, indera perasa. Garam tuh apa rasanya Bapak Ibu? Asin atau manis? Asin. Apakah kita butuh penelitian dulu? Diambil garam langsung. Apa rasa kaya? Diteliti dulu. Celik dulu. Baru dapat asin rupa. Bukan itu tak. Tapi kalau langsung dari panca indera itu langsung merespon, berarti dia namanya ilmu daruri. Misalnya api itu panas, angin. Perlu diteliti nak. Angin mah tu. Bas sampai angin itu nama ilmu daruri gitu. Kemudian bawon apa, Bu? Enggak, daruri enggak butuh dalil, Bu. Ya, dia misalnya lebih masuk ruang lingkupnya kepada panca indera. Panca indera. Misalnya nampak suka kan? Aku tembok ada. Dari basar kan? Apa diteliti dulu? Cari dalil dulu. Kalau tanpa dalil, ilmu yang tidak menggunakan dalil
dan berkaitan dengan panca indera namanya ilmu doruri. Tidak butuh kepada dalil. Berbeda dengan nadhari. Apa contoh nadhari Bapak Ibu? Ya, apa contohnya? Ibadah, sholat. Kenapa sholat wajib? Ada dalilnya kan? Itu namanya ilmu apa? Nadhari misalnya. Misalnya kita katakan puasa wajib. Kok wajib kan? Ada dalilnya ada. Berarti ilmunya ilmu nadhari itu dia. Kalau ilmu laduni, Itu beda lagi Pak. Ilmu laduni itu ilmu meloncek. itu ada istilahnya kan? Iya. Kalau ilmu laduni itu di luar nalar, namanya ilmu itu diraih dengan susah payah kan. Berbeda dengan para nabi dan rasul itu kan. Nah, kemudian awit bitawatur. Tawatur Bapak Ibu? Hah? Tawatur tuh banyak apa ya kan? Tawatur. Ya, mutawatir, hadis mutawatir misalnya. Banyak. Tawatur kan banyak. Cuman apa contoh tawatur di sini? Contohnya misalnya ibaratnya kita belum pernah pergi ke Makkah. Tapi kita tahu di Makkah itu ada Ka'bah. Tapi belum pernah melihat, belum pernah menyentuh belum. Itu nama tawatur itu. Jadi sesuatu yang kita ketahui tapi kita belum pernah melihatnya langsung, merasakannya. Nah, contoh seperti tadi kan, di kota Makkah ada Ka'bah. Tapi kita belum pernah ke Ka'bah. Tapi kita tahu ada Ka'bah di sana. Berarti kan kita belum melihat secara langsung, belum lamaskan menyentuh. Belum misalnya di sana mendengar orang bertalbiyah, belum mendengar kita kan. Nah, itu namanya tawatur. Sesuatu yang iya, tapi belum pernah ke sana ya. Itu namanya tawatur. Tapi infonya pasti ya kan. Iya. Misalnya di Masjid Nabawi ada kuburan Rasul. Nah, itu tawatur. Meskipun kita belum haji dan umrah belum ke sana, belum melihat secara langsung, belum mendengar orang memberikan salam ke Rasul di sana, ya kan? Belum merasakan apa kan? Nah, itu namanya tawatur itu. Itu kategori ilmu doruri kan. Jadi tawatur itu infonya yang berkesinambungan dia. Nah, infonya yang banyak itu. Informannya banyak itu. Nah, jadi dia mutawatir lah. Kalau hadis itu kan mutawatir sahih benar dia itu kan. Iya. Infonya memang banyak, bukan satu orang saja menginfokan. Seperti misalnya seluruh dunia pasti sepakat di Ka'bah di kota Makkah ada Ka'bah kan. Baik orang kafir maupun orang muslim pasti tahu di kota Makkah itu ada Ka'bah. Sepakat orang semua itu kan, infonya itu, khabarnya itu sahih. Tapi kita belum pernah melihat. Doruri, Pak. Sini termasuk kategori ilmu doruri. Ya. Jadi enggak perlu kita mencari ini mana tuh. Cari lo dalilnya lu, cari lo petunjuk ke sana kemari. Jadi enggak butuh itu dia Bapak Ibu itu dia. Itu namanya ilmu doruri. Nah. Kemudian wa amma ilmu muktasab. Nah, tafadhal siapa mau baca? Silakan. Gantian. Wa amal ilmu al-muktasab. Kelas. Wa amal ilmu muktasab. Berarti kita masuk kepada bagian yang
Kedua, jenis dari ilmu. Fahuwa al-mawqufu 'ala an-nazari wal istidlali. Dan dia adalah posisinya itu berada pada nazar wal istidlal dan butuh kepada dalil. Seperti wujub salat. Kemudian dalam salat harus ada wudu. Itu namanya ilmu muktasab, atau kita katakan dengan ilmu apa? Nazari itu dia. Misalnya kita membahas apa? Misalnya problem-problem yang ada pada zaman sekarang, kontemporer sekarang ini misalnya kan. Itu menggunakan ilmu apa? Daruri apa nazari? Nazari. Misalnya ada problem kontemporer zaman sekarang misalnya kan. Apakah langsung kita bisa menetapkan hukumnya atau butuh dalil terlebih dahulu ya kan? Kalau butuh dalil, butuh pencarian, diteliti, ternyata didapatkan dalilnya, didapatkan hukumnya, berarti dia termasuk muktasab atau nazari itu maknanya Bapak Ibu. Paham sampai ini Bapak Ibu mana ilmu daruri dan nazari? Itu dia. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ketemu sesuatu yang tidak butuh dalil berarti daruri. Butuh kepada dalil nazar itu muktasab, itu dia perbedaan ilmu. Kemudian maratib ilmu berapa? Ilmu juga punya tingkatan dia. Ada berapa? 6 dia. Ada 6 dia kan. Ada pertama ilmu. Ini bedakan jenis ilmu sama tingkatan. Kalau yang baru kita bahas tadi apa namanya Bapak Ibu? Jenis. Kalau sekarang maratib. Maratib ilmi. Pertama apa? Ilmu itu sendiri kan? Kemudian apa lagi? Al-jahlu. Kemudian apa lagi? Al-dhan. Kemudian ada nama asyak. Kemudian apa nama lagi? Al-waham itu. Ini ada 5 ada maratibul ilmi. Al-ilmu, al-jahl, asyak, waham. Jadi 6. Kalau 6 dia pas di sini dibagi, Pak. Oh Iya, iya. tadi sudah apa? Al-basit sama ya, murakkab itu. Jadi 5 ya. Iya. Kalau ilmu pasti kan? Jadi cara memahami yang dari ini Bapak Ibu. Kalau ilmu sesuatu yang pasti. Yang tidak pasti, yang tidak diketahui berarti apa? Jahil. Tapi kalau sesuatu itu ihtimal, kemungkinan, berarti dia masuk ke mana? Bisa dhon, bisa syak, keraguan-keraguan, bisa waham. Waham ini lebih rendah dari syak dia ini. Ya. Dia masuk masih ada di dalam keraguan-keraguan, tapi dia lebih rendah dia. Jadi seperti ini memahami Bapak Ibu. Ilmu pasti. Tidak ada kepastian, jahil kan? Enggak pasti dia kan? Tapi dia ihtimal, kemungkinan bisa masuk dhon. Di bawah dhon syak, di bawah waham. Ini kan ihtimal. Kita apa aja biar gampang memahaminya. Ini dia ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan. Misalnya terjadi di masalah fikih, ya kan? Perbedaan
pendapat apakah itu dari dalilnya atau dari misalnya sisi bahasanya atau yang lainnya kan. Berarti masuk ke mana dia? Dhon dia. Makanya fikih itu dia pemahamannya, pembelajarannya dalilnya dalil dhonni. Itu dia. Kemungkinan. Ya. Kalau syak ragu. Kalau waham ni lebih dari syak. Jadi apakah benar apa enggak ya? Kalau ini mungkin ini 50-50 nih kan. Ya, kalau ini kemungkinan jahalnya itu mungkin 60. Kemudian pengetahuan tentang ilmu 40. Waham itu kemungkinan ketidaktahuannya berapa? 85 atau 90 ya kan? Keilmuan yang dia punya itu cuma 10% atau 15%. Itu kalkulasinya itu. Kalau dhon dia 50-50. Kalau syak ini kemungkinan pengetahuan yang diketahui tentang sesuatu itu bisa jadi 40% atau 35%. Kalau waham ini kemungkinan pengetahuan itu cuma 20 atau 15% itu. Jadi pemahaman ini untuk pribadi, untuk orangnya, orang Iya. punya ilmu gitu. Iya, kita mengetahui orang itu. Bukan ilmunya, tapi orangnya juga saya nih. Iya. Pemahaman saya, ilmu saya mungkin ya bisa jadi optimal tuh. Iya. Berarti di orangnya ya, bukan di ilmunya. Bisa juga di ilmu, bisa juga, Pak. Iya. Saya ucapkan puasa itu tidak wajib. Iya. Berarti kan saya menyampaikan itu posisinya berarti dijahil bisa. Iya, dijahil itu. Di orangnya gitu ya. Di orang satu, di keilmuannya juga. Ilmunya juga. Iya. Misalnya dia membahas fikih misalkan, ternyata masih ada khilaf di antara itu kan, dijelaskan gini-gini. Berarti dia membahas tentang perkara dhon dia itu. Itu dia. Itulah keuntungan kita belajar ilmu usul fikih. Sebenarnya bukan untuk kita pribadi juga, Pak. Dari sisi psikologi seorang kita bisa tahu kita itu. Cuma kalau seandainya orang itu menyampaikan sesuatu Ya. di depan orang banyak, Iya. keliru. Ah. Gimana tuh? Apa? Kalau kita sudah punya ilmunya seperti ini kan, mungkin ini orang ngomong asal sembarang. Iya. Kemana kita masukin dia? Kapasitasnya karena banyak bisa di TikTok kan banyak. Iya. Ini ada lagi bantahan, misalnya dia menyampaikan ini, Iya. bantah sama ini. Iya. Konsekuensi dia menyampaikan itu kan nggak segampang, nggak seringan dia sampaikan. Iya. Karena bantahnya lebih kuat. Iya, bisa jadi misalnya dia punya dalil juga, punya apa kan? Mungkin kemungkinan dia masuk kepada di sini dia. Kepada perkara dhon dia kemungkinan dia. Misalnya di sini dia membahas ini, ternyata di sisi lain dia bahas ini, ternyata ada khilaf di dalamnya kan? Berarti dia masuk kepada dhon dia. Tapi asal ngomong aja dia, nggak ada dalil, asal ngomong aja dia. Berarti dia masuk mana dia? Asal ngomong. Di situ kita bisa menilai orang itu. Berarti kalau misalnya kita melihat ada dua perdebatan kan? Berarti masalah yang terjadi itu berarti masalah kepada dhon dia itu. Atau misalnya setelah kita cari rupanya dalil yang ini agak lebih kuat, ini agak lemah. Kemungkinan dia masuk kepada itu dia. Itu fungsinya apa? Mengenal maratibil ilmi. Dan juga dia kepada orang juga kepada ilmu yang dimiliki itu. Dari itu kalau dia itu asal menentang aja. Tidak dasar ilmu kan jadi. Iya, asal ngerocos. Yang penting kata orang menentang itu. Asal ngerocos ya. Nanti kalau kata Rasul tuh ruwaibidah itu. Ada hadis ruwaibidah itu. Ada Rasul mensifati seseorang, ada nama ruwaibidah namanya itu. Itu di hadis Nabi itu. Tanda-tanda akhir zaman. Ya, nah ini perbedaan antara maratibul ilmi Bapak Ibu. Sudah jam 10 Pak? 11 ya Pak ya. Insyaallah kita lanjut pekan depan
kita masuk kepada ini. Ada dhon, istidlal, dalil, dhon, syak. Ya. Insyaallah itu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.